Aduh. Ini alhamdulillah ini bisa hadir pakai tanggal berapa ini? 9. Alhamdulillah. Seadanya saja Bapak Ibu ya. Ini dari rencana yang sudah kita rencanakan, meskipun hanya 9 kita bahas soal UP yang insya Allah persiapan kita tinggal 3 minggu lagi Pak. Ini masuk ini. Bentar. Tinggal 3 minggu lagi. Sekitar ini. Masih tik siap deh. G. Ini nomor 1, berarti nomor 1. Kelihatan betul? G kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Sebenarnya ini yang pedagogi dulu ya. Saya soalnya ini ada yang pedagogi dulu. Pedagogi. Oke. Ini nomor 1, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecah masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan. Nah, sini ada kata kognitif. Berarti kognitif ini kuno Pak. Ini kalau kognitif yang A itu kemampuan berkomunikasi. Ini berarti kemampuan untuk apa ini? Oke Pak. Berinteraksi yang C interaksi sosial ya Mas ya. Kaitan dengan komunikasi lagi. Keterampilan. Kalau menurut saya. Ya, terus untuk yang D, mengintegrasikan ini pun Pak. Mengintegrasikan. Ada yang ketemu Bu? Ada yang tidak ketemu? Oh, berarti termasuk ke gerakan fisik, Pak. Berarti seperti Pak Samun ya Pak Samun ya. Berarti kan ini kan sifatnya sudah penampilan ya Pak ya. Bukan fisik ya Pak Samun. Oke. Oh ya siap. Sensomotorik. Kemudian yang C, didominasi pengamatan sifat egosentris. Gimana ini? Egosentris Mementingkan gimana? diri sendiri tuh. Oh ya. Catat. Egosentris apa Bu? Lupa. Mementingkan diri sendiri. Oke, berarti lebih mementingkan diri sendiri. Ini biasa Iya, usia berapa ya? Biasa usia berapa itu? Masih anak-anak, berarti masih kecil yang biasanya. Si rebutan itu sih. Kan tidak memikirkan orang lain, maksudnya temennya gitu. Sekitar 2 sampai 7 tahun. Oh iya. Oke, maksud banyak kan anak. Masa kanak-kanak ya Bu ya? Oke, masih suka berebut mainan itu Pak. Oh iya. Sip. Kemudian yang D, kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. Ini lebih besar ini berarti gitu. Yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret operasional. Berarti main logika ini. Ya ini usianya sudah 11 sampai 15 ini. Oh iya. Operasional formal ini. Oh iya. Kalau dilihat di modulnya. Operasional formal ya Bu ya, tak sampai Bu. Operasional. Iya. Formal. Usia 11 sampai 15 ya Bu ya. Iya, 11 sampai 15. Ya. Tahap operasional formal 11 sampai 15 tahun. Oke, siap, makasih. Ini sudah mulai berpikir tingkat tinggi ini kalau umur segini. Oke. Sudah menganalisis kan, mampu berpikir secara abstrak gitu. Nah, ini di modulnya ini ya Pak ya. Oke siap. Kalau kita sambil buka modul yang modul. Iya, ini sambil otak-atik modul, mengingat modulnya di poin yang keberapa gitu kan. Jadi pas ketemu ini operasional formalnya 11 sampai 15 tahun. Ini sudah mulai hot ini, tingkat tinggi berpikirnya. Oh iya. Lanjut Bu nggih. Nggih. Pak Sidiki kemana ini? Kelompok ini soal perkembangan sosial, emosional dan tadi. Nomor 5, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan. Kemampuan motivasi diri termasuk kecerdasan
Ini jawabannya emosional, Bu. Kenapa kok tidak sosial atau kognitif? Kalau tidak nggak mungkin. Karena ada kata menghubungkan ini loh. Nah, hubungan ya. Biasanya kan sosial, Bu. Iya, iya, dan kemampuan memotivasi. Lupa? Sosial biasanya berhubungan dengan orang lain. Kalau sosial biasanya kan ini berarti karena hubungan dengan orang lain biasanya. Kalau ini termasuk berarti untuk ini ya, diri Bia. sendiri. Ada kata motivasi diri ya, Bia. Oke, makasih. Dan pakai kata dan itu ya, Bu ya. Iya itu, Bu. Oke, ada motivasi. Kalau moral, Bu, moral itu larinya ke ini kan ke afektif, ke sikap biasanya itu ya. Moral ke sikap, ya betul. Oke. Ini sudah jelas ya, Bu ya? Ini sudah jelas yang kelima ya, Bu ya? Iya, emosional. Ini jelas karena ada motivasi diri. Lanjut nomor 6. Kita mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya. Ini ada kata. Iya, ini baru sosial itu ya. Ya ini. Seperti kata Bu Zulfa tadi. Dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Ya, ini benar Bu Zulfa. Kita didik tersebut memiliki kecerdasan A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial, dan emosional, D. Kognitif. Di sini jawabannya sosial karena ini Bu Zulfa ya, mampu bekerja sama ini ya, Bu ya. Iya, ada teman-temannya. Kemudian yang untuk yang emosionalnya ini mampu memposisikan diri ini, Bu ya. Iya, ada kata memposisikan diri. Iya, betul. Pak Samur setuju? Setuju. Katanya Pak ya. Jadi kita biasa ada kata ini loh Pak, ada kata kerjasama ini berarti masuk sosial, terus kemudian mampu mengendalikan diri. Ini adalah emosional. Emosional. Ini kalau kita nggak bahas, kita nggak bisa belajar bersama ini. Nomor 3, penting kata kuncinya. Nomor 7. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, dia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Nah ini, peserta tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan. Bu. Ini jawabannya sosial dan emosional karena ini Bu, mengalami kendalanya, tidak mau berinteraksi dengan teman, gitu. Kemudian dia selalu memisahkan diri, cenderung sendiri. Ini termasuk emosional ini. Itu Pak, jawab minta tolong diterima sama Bu Rifa. Oke, siap. Lagi aku mari Bu, soalnya bawa masalahnya saya buka nggak kelihatan. Siapa lagi? Itu nomor 7 sudah ya. Iya, sampai. Kognitif orang. Kalau spiritual Bu lupa gimana? Spiritual Bu. Berarti kaitannya dengan apa ya? Agama ya Bu ya? Siap spiritual. Ya agamanya itu Pak. Ini ya semuanya Mas ini. Izinkan. Sebentar saya izinkan semua dulu. Biar bukan Semuanya sudah pada Pak. Yo, Mas, yo. Grup. Ya. Sangat penting. Tak share ya Pak ya? Ya, sip. Oke, tak ketik dulu.
saya. Teman Bu Titin mang share Bu. Buka presentasi sama double. Gak bawa HP saya. Lanjut nomor 8, Bapak Ibu. Oke. Jawab, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wer wae. Ini sudah 12, alhamdulillah. Wah, tinggalan Abdurrahman. Ya. Oh. Sekarang kita lanjutkan untuk materi dengan perkembangan moral tadi, Bu. Tadi kita dengan sosial, sekarang perkembangan moral tadi. Ini Pak Ali juga masuk. Nomor berapa, Mas? Nomor 8, Mas. Ini sudah ketinggalan ini apa diulangi ke atas, Mas? Peserta didik telah memiliki Itu enggak ada parasit. Oh, ya tahu enggak sih? Ya. Mantap. Ini yang baru datang, coba lihat. Saya ulangi sekilas ya. Nomor 1 ini. Kelihatan belum? Sudah. Nah, sip. Oke, ya. Ini nomor 1 kognitif, Bapak Ibu. Kognitif ini kognitif ini jelas kemampuan memecahkan masalah. Kemudian nomor 2 ini pengasuhan dan lingkungan tadi sudah dibahas. Ini anak, sifatnya anak usia 0,0 sampai anak-anak, pengasuhan dan lingkungan. Kemudian nomor 3 tadi sudah sama Bu Yulfa, sama Bu Yesi. Ini saya corek. Konkret ini usia anak SD 7 sampai 12 tahun. Kalau usia 11 sampai 15 tahun ini sudah sikapnya agak sudah bisa bermain logika. Nomor usia 11 sampai 12 tahun. Nomor 4 ini juga sampai 2 tahun. Ini kata kuncinya ini. Ini adalah keterampilan ya Pak Samud ya. Iya ya. Nah, kemudian ego sendiri ini masih kanak-kanakan. Karena ego sendiri kemudian Lauranya enggak pikir. pikirannya abot sih. Buat pikir. Enggak tahu masa itu nunggu tanggal ini loh. Ini nek bar, Pak. Inter napa Bu? Sila pesona Bu Yuka. Coba yang bisa. Ini di modul sebenarnya ada nggak sih? Di modul apa? Ada, Pak. Di perkembangan apa dunia? Perkembangan apa psikologis itu enggak tahu itu, Pak. Psikologis, Pak. Perkembangan psikologis. Nek ra perkembangan psikologis itu, Pak, digoleki urung ketemu. Kok nggak ada di sini ada perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan fisik. Terus apa lagi? Cuma 3. Iya, betul. Tapi itu tadi Pak. Memang di modul itu cuma sedikit. Saya kembangkan sendiri. Kita boleh bayar. Ini berarti kata kuncinya di sini, Bu Yulfa atau Bu Yesi. Ini ya disadari ini. Tetapi sebagai sesuatu yang berharga ini atau ini. Wah, itu. Ya. Pak Jawad gimana? Kok angel mentok soalnya kok angel kok ini. Soalnya bingung nih. Iya itu kayaknya kata kuncinya yang itu Pak, bukan hanya untuk ketenangan, tetapi juga disadari sebagai sesuatu yang berharga. Jadi kalau pasca konvensional itu lebih tidak egois, tapi dia tuh memikirkan jangka kedepannya, memikirkan luas gitu. Banyak, tidak cuma satu. Ya. Betul. Ini pengertian interkonvensional tadi, Bu.
Kalau yang intervensional enggak tahu, Pak. Belum ketemu. Mungkin ya, apa waktu itu terjadi waktu itu juga gitu loh, mungkin inter itu gitu. Oh hilang soal itu. Sudah ya Bu ya. Ini nggak ketemu-temu ini yang ini. Biar ini modul pedagogik apa wae to Pak Rasul? Iki kayake nang soal pedagogik ngono kuwi. Ini yang pedagogik memang ini. Pedagogik. Nah, modulnya kan pernah nemuin modul pedagogik enggak? Urut ya. Soalnya yo ngeri tenan Pak. Nek ya. Next wae Pak. Interprofesional dianggap iso kabeh ngono wae lho. Tak lanjutke iki soalnya pedot-pedot niki. Enggak kelihatan? Ini kelihatan, Pak. Wah, kelihatan. Tak besarkan. Ngomong ini tentang kesulitan belajar. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya, memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal ini kaitan dengan kesulitan belajar. Yang pertama, mengupayakan gagasan. Yang B, mengaktualisasikan diri. Yang C, menciptakan hubungan yang baik. Yang D, menformulasikan tindakan. Ini dipun. Ini memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler dan melakukan rekreasi guru dan guru melakukan kegiatan formal gitu Bu. Ini tak kuncinya di sini. Jadi ini. Alam. Kita Bu. Ekstra itu aktualisasi diri atau gagasan? Ekstra lo ya. Ekstra itu kan kegiatan bentuk bukan gagasan kan? Wal atau ya. Ini untuk ekstrakurikuler seperti rekreasi. Makin ngono. oh melakukan rekreasi. Melakukan gagasan kan nggak mungkin. Mengaktualisasikan nggak mungkin. Nah ini loh ada kata rekreasi dengan guru ini loh. Kita Bapak Ibu deh. Ibu deh. Ini berarti hubungan dengan orang lain itu teman. Ah betul. Jadi ada hubungan ini. Nah ya. Oke, lanjut. Nah, nomor 11. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang pelajaran ada, B. Memberikan tugas terkait pelajari bahan yang dipahami, C. Memberikan untuk pelajari, D. Membantu mengalami kesulitan. Ini jawabannya D. Ingat dari siswa satu atau dua saja yang mengalami kesulitan di dekati. Oke. Membantu siswa yang mengalami oke. Seorang pendidik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ini loh, pinter Pak, tapi ketika dia tidak mengerti apa yang dia dengar. Pendidik belajar dalam hal apa ini? Akademis, simbolik, non simbolik, sosial. Ini ada kata ini tidak mengerti.
apa yang benar. Berarti kesulitan dengan simbolik, Pak. Gangguan simbolik ya. Nek kesulitan akademis apa, Mas? Akademik ya akademik pengetahuan itu. Ya begitu Pak ya. Kesulitan dalam memahami ya. Iya. Iso kumun orang deng. Bodoh. Ini kaitannya dengan sosial hubungan ini. Kesehatan mental ditandai dengan rasa takut akan diawasi, dihakimi, atau dipermalukan oleh orang lain. Jadi kaya psikologis ini kena. Itu namanya ini kok fobia ya. Gangguan sosial kan nama lainnya social anxiety disorder atau fobia. Fobia adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan rasa takut akan diawasi dan atau dipermalukan oleh orang lain. Deal ya, ya, sudah deal. Oke, lanjut. Oh, tahu. Coba kita sambil googling. Itu kalian yang ini gitu. 13. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuan. Ini tujuan konseling kan mudah. A. Membantu agar dapat memecahkan masalah. Jelas nggak mungkin. Munggawa A mau sih baru. Jelas ya. A mau betul. Ini masalah pribadi, curhat ini Pak. Ya bukan yang BPK. Tapi ini kan beda antara konseling dan wawancara terletak ini. Tujuan konseling. Ini jadinya mau kejebak masih lagi. Yang aku mending lagi gitu. Nah, aku ya itu. Jadi kata kuncinya tujuan konseling adalah next. Ya, berarti kan yang C apa? C ini kaitannya dengan kesulitan belajar di sekolahan Pak. Iya. A, B itu ya juga bener. Bener. Kesulitan belajar ini kan kompleks, maksudnya permasalahan kompleks banyak sekali. Oke, berarti kaitannya dengan kompleks belajar ya. Oke, lanjut. Cara yang tepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar didik yang bersumber dari faktor sosial. Nah ini coba nih agak bingung aku. Sosiometri, angket, wawancara, brainstorming. Nah, ini coba. Ini juga ini faktor sosial ini. Itu artinya digelai pengertian isi utawa pengertian isi Pak. Yang jawabannya guna A, gitu. Sosiometri, angket, wawancara, brainstorming. Sosiometri itu apa maksudnya Pak? Sosiometri itu teknik untuk mengumpulkan data untuk mempelajari ulang lagi. Metode kualitatif untuk mengukur hubungan sosial. Cara Pak menurut kula dan kata itu kan faktor sosial, itu faktor sosial.
Ya. Oke, siap. Berarti kan kemudian ya. Ya. Oke, ya. Terus mana Pak Jawad? Hasil dari Google. Ada siap. Oke, siap. Oke. Lanjut, nomor 15. Bila Anda sebagai guru menemukan tahidik mengalami salah memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang Anda lakukan? A. Memindahkan tempat duduk tahidik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi pelajaran dan ajar kepada seluruh pelajar. Temuk, C. Memberikan bantuan tahidik yang bersangkutan. Ini mudah ya Bu ya. Berarti tadi yang bersangkutan kepada anaknya. Yang C. Nah, aku anak biasanya loh, dan kelas. Wah, kenyataan loh. Kok ngerti ya? Orang pengen Itu kalau ada yang ribut dipindahkan tempat duduk. Nah, maksudnya anak yang nggak kurang pahaman ditaruh belakang ya semakin ketinggalan. Ya, tapi kok keadaannya C ya, memberikan bantuan belajar. Mungkin kalau di depan dipindah duduk di depan, tapi tidak. Ini lebih umum, Pak. Memberikan bantuan belajar kepada peserta yang bersangkutan itu sifatnya mungkin lebih umum juga, termasuk bantuan. Betul. Bisa juga. Ya, ini aku ya tak ngarep dhewe Pak. Ora rame wae ra mudengan kok ngarep dhewe ya. Oke. Lanjut. Nomor 16. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk Jangan lupa. Tapi sudah lupa ini. Ini banyak lupa ini. Bangunan simbolik berarti. Buyur lupa ini. Teori ini memandang belajar sebagai hasil pembentukan hubungan antara pasangan dari luar. Stimulus. Ini kata kuncinya ini, stimulus. Ini stimulus itu behavior, jelas. Stimulus dan respon. Gitu. Makin sering hubungan antara pasangan berbasis, maka akan semakin kuatlah hubungannya. Teori ini adalah behavior. Siap ya. Jelas ya Pak. Jelas. Pokoknya stimulus karo humanistik Bu. Coba humanistik. Perilaku manusia ya. Manusiakan Manusia. Iya. Memanusiakan manusia. Jadi penyeling. Sibernetik Pak. Sibernetik kita internet Bu ya. Sibernetik. Teori benar yang relatif apa gitu? Teori belajar yang baru. Usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan. Oke, betul. Siapa yang tahu nih, Nongbo? Mengikuti perkembangan informasi, Pak. Sesuai dengan keadaan zaman. Mengikuti Apa? Guru pamongku yo TPACK, aku yo lali TPACK. Ini ada bilfa ini tenang wae, iso kabeh. Sekarang kontrol ini kan teori dan kontrol itu iya, mencipta. Kontrovisme mencipta praktek langsung gitu, guys. Sesuai dengan pengalaman, betul? Ya, Pak.
Yang mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Logik. Mengedepankan peningkatan kembangan logika dan konseptual. Menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Dari apa yang dipelajari, logika dan mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dan sesuatu yang telah dipelajari. Berarti modelnya kayak praktek ya Mas ya? Mencipta, membangun. Apa ya? Berarti C4 atau C5 C6 itu kalau gitu. Mencipta itu sudah mencipta, membangun. C6 masuk C6. Ya, mencipta C6 Mas. Ya, betul. Konstruktif itu upaya keras yang sangat personal. Ya. Berarti menciptakan sesuatu mainnya gitu ya. Ya. Berarti kayak praktek gitu, praktek buat apa gitu berarti guys. Ini konstruktif. Siap. Paham semua ini, gampang ya ini ya. Ini jelas keluar ini keluar. Ingat-ingat stimulus respon itu kena api-apior, aku ingat kuwi. Nomor 18. Dalam pelajaran, para siswa diharapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan hipotesis. Ini ada kunci hipotesis. Hipotesis, kedua mencoba trial and error. Mencari merupakan kuwi kata kuncinya trial and error kuwi lho. Berani salah dulu. Ini apa ini? Berarti salah ya? Saya soal yang ini nggak punya tuh Pak. Yang apa? Yang kayak saya ini. Satu lagi saya masih punya nih. Coba lihat. Satu soalnya berapa Mas ini Mas? Jumlahnya soalnya berapa? Soal ini aku punya kan 21 ini. 100 biasanya. 120 ujian UP itu. Ini betul. Soal yang ini di-share di grup ya Mas Rosid ya. Siap. Nggak punya ini. Ya, ini yang agak berat tuh yang ini bulat-bulat ini yang yang pedagogik ini memang agak bulat. Nah, ini ada soal lagi. Nah, aku bukakan dulu. Tak tutup yang ini dulu. Kelihatan Bapak, Bu? Kelihatan. Nih, Pak Jawad sudah kelihatan belum? Yang tadi udah habis Mas. Oke. Yang tadi udah di 21 aja. Oh gitu. Tetap nih. Ini ada lagi soal. Tiyu Mas. Kaitan dengan PTK ya. Kaitan dengan PTK ini. Dibahas mulai Adalah prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas menurut Suharsami Arikunto. Nah, ini yang masuk ke teori ini. Modul lagi. Durung munggah ya. Udah. Belum. Coba nganggo tanah ngisor apa? Sih Mas, Belum. Loh. Nomor 3 udah kelihatan? Belum, baru sampai A. Oh ya? Iya, baru sampai S. Enggak sudah ya? Perang guru sebagai PTK nomor 3 loh, Pak. Iya itu Mas. Tapi baru tampil aja itu. Ayo wes. Gimana? Oke, wes lagi wes. Baru B. Alon-alon sah.
Bro, tunjuk nih sih. Yo canggung yo. Aku seperti itu menurut saya, Pak. Wes urung. Wes, Oh, tunjuk. wes. Nah. Yes. Iya sih kita enggak. Nampak, yo wes, nampak. Jawabannya Peran guru dalam PPK C. C. Yo sebagai guru dan sebagai peneliti. Ya nama itu biasanya diteliti gitu nih, geng. Kecuali loh ini. B itu kurang komplit ya. Itu kan bisa ketebak di B itu. Kecuali, Pak. Nomor 4 kecuali nomor 4 G. Tadi nomor 3 kecuali loh. Tidak ada kata kecuali, Pak. Enggak ada. Berikut ini kegiatan PTK pada tahap pertengahan tindakan. Kecuali. Ini kecuali nih. Kecuali sekarang Pak. Tahap pertengahan. Ada kata-kata G. Apa katakan sesiji pertengahan yo awake dhewe wani analisa data. Kecuali yang tidak gitu. Pelaksanaan jelas tidak. Ini masuk pelaksanaan ini di pertengahan ini pelaksanaan observasi ya, diskusi ya, yang belum menganalisa data nih. Ini berarti kalau menganalisa data itu di akhir ya. Analis Pak. Akhir kita. Ini ada. Nah. Ya sama kan dengan tugas kita yang kemarin kita kirim. Ya. Lanjut nomor 5 ya. Nah. Sudah. Gampang ya. Tindakan perbaikan untuk data kembali dan keluar untuk tidak lanjut PPK. Gampang banget refleksi. Iya, refleksinya apa kata Pak Put. Nah. Pokoknya refleksi terus. Iya, refleksinya apa gitu. Pijet. Sama tukang pijet refleksi itu loh, Pak. Sambil tangan di kepala. Nomor 7. Latar belakang tujuan tujuan. RAM gede ya. RAM. Dan harus menjadi bagian dari PTK. Bagian apa ini? Ini pendahuluan ya, gampang ya. Ya, latar belakang itu pendahuluan ya, tujuan, manfaat. Sekarang kan, Bu? Ya mungkin. Urutannya, Bu. Yang pertama latar belakang, kemudian yang kedua apa? Ya, tujuan. Enggak, no. Latar belakang itu ya, no. Rumusan salah, latar belakang. Identifikasi masalah. Terus rumusan masalah. Terus tujuan, lagi tujuan. Pak Jawat dulu, Pak Jawat. Urutannya apa? Urutan. Belajar sambil belajar urut deh. Latar belakang pertama. Kemudian identifikasi masalah. Rumusan masalah ya. Rumusan masalah. Terus tujuan penelitian, lagi manfaat penelitian, gitu. Kemudian kajian pustaka. Kajian pustaka. Terus apa lagi, Pak? Proposal toh? Identifikasi masalah, analisis. Ini baru proposal toh? Latar belakang, identifikasi masalah atau masih identifikasi masalah. Latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kajian pustaka terakhir gitu, kajian pustakanya apa ya? Itu urutannya pas. Udah bener ya?
Bab 1 ini, Mas. Oh, bab 1. Ini PTK urutannya loh, Mas. Urutannya kita enak, Mas. Nanti ada biasanya PTK bahas gini. Bahas urutan-urutan gini. Di pendahuluan yang itu, Mas. Ya, betul ya? Ya itu. Nanti baru B-nya ada kajian pustakanya. Ada nanti di C-nya metodologi. Penelitiannya gimana kan gitu. Berarti sampai ini. Sampai manfaat penelitian ya. Lanjut. Persiapan awal dalam PTK adalah menyiapkan cara wawancara, membuat analisis kelayakan hipotesis, membuat rencana perbaikan pembelajaran dan skenario-nya. Gampang ya? Persiapannya kena iki jelas. Ini kata rencana. Nomor 9. Proposal penelitian dalam PTK adalah usulan untuk mendapatkan dana penelitian, jelas salah. B. Uraian tentang komponen-komponen yang harus dilakukan guru. Yang C. Uraian proyek penelitian pendidik. Yang D. Perencanaan sistematik untuk melaksanakan PTK. Pun, gampil? Gampang ya? Lanjut. Pinter-pinter kabeh Pak Sidik. Nomor 10. Berikut ini langkah-langkah dalam tahap perencanaan tindakan dalam PTK, kecuali. Ini ada kata ini, langkah-langkah. Kecuali, ada kata kecuali loh. Awas. A. Formalisasi solusi berbentuk hipotesis tindakan, betul. Analisis kelaikan hipotesis tindakan, betul. Persiapan tindakan, betul. Jawabannya malah ini Pak, coba dipikir Pak Jawad. Jawad. D. Itu kok bisa D? Oke. Tidak membaca dia mau tenang. Itu nasir, kayaknya penafsiran. Nah, ini ada sendiri loh. Interpelasi itu Interpretasi. Apa artinya, Mas? Interpretasi. Matahari. Tanya sama Simbah nggak muncul interpretasi itu. Mas Jawad. Harusnya memang interpretasi harusnya. Setelah pengamatan kemudian diinterpretasikan. Ini tulisannya ini Mas. Interpretasi. Interpelasi. Interpretasi nggak pakai N.